Swastiastu, Om Ulun, Basuki Langgeng. Om Awikanamastu, Namo Sidam, Om Anupadra Kartavu Yantu Viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, serta umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Riko Ayu Eka Yunata, mahasiswa Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, Prodi Teologi Hindu, jurusan Brahma Widya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tema pelepasan duniawi yang berjudul Jalan Menapaki Moksa. Dalam kehidupan ini, kita sering terikat oleh berbagai macam keinginan duniawi yang tidak ada habisnya. Namun, sebagai umat Hindu, kita diajarkan untuk mengenal dan mempraktekkan konsep Vairagya atau pelepasan dari ikatan materialistik. Pelepasan duniawi bukan berarti kita meninggalkan dunia secara fisik, melainkan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Ini adalah proses internal di mana kita belajar untuk tidak terlalu terpaku pada kekayaan, status, dan kesenangan semata. Dengan melepaskan diri dari keinginan duniawi, kita dapat lebih fokus pada pertumbuhan spiritual. Kita menjadi lebih tenang, damai, dan dapat menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bergantung pada faktor eksternal. Dalam kitab suci Weda dijelaskan tujuan agama Hindu sebagai tercantum dalam sloka, yaitu Moksartam Jagadita Yaja Ididharma, yang artinya bahwa tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai Jagadita dan moksa. Moksa juga disebut mukti, artinya mencapai kebebasan jiwatman, atau juga disebut mencapai kebahagiaan rohani yang langgeng di akhirat. Jagadita juga disebut bukti, yaitu kemakmuran dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat maupun negara. Dalam catur asrama kita mengenal masa-masa biksuka atau sannyasin, tahap terakhir dalam catur asrama, di mana seseorang meninggalkan semua ikatan duniawi untuk fokus pada pencarian spiritual. Pengabdian kepada Tuhan, individu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, seringkali tanpa memiliki harta benda. Masa kini ditandai dengan pelepasan total dari ikatan keluarga, sosial, dan material. Dalam kehidupan sebagai peminta-minta, yang sannyasin hidup sederhana, seringkali bergantung pada murid atau umat untuk kebutuhan dasar. Dalam penyebaran ajaran kesucian, sannyasin dapat menjadi guru spiritual, pembimbing orang lain dalam pencarian spiritual mereka. Ciri-ciri seorang sannyasin harus memiliki perilaku yang baik, bijaksana, dan mampu mengendalikan nafsu serta emosi. Dan tujuan akhirnya, maksa yang sannyasin adalah persiapan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta, serta bersatu kembali dengan sumber keberadaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan atau Brahman. Maksa sannyasin atau biksuka merupakan perjalanan spiritual yang mendalam, di mana seseorang berusaha mencapai kesadaran dan pembebasan tertinggi. Moksa atau pelepasan diri adalah bagian dari Pancasrada. Moksa berasal dari kata atau bahasa Sanskerta, yaitu kata muj, yang berarti membebaskan atau melepaskan. Dalam Pancasrada, moksa diartikan sebagai pelepasan dan kebebasan. Ini adalah keadaan di mana atman manusia telah kembali ke kedudukan sejati sebagai bagian dari Brahman atau Tuhan yang Maha Esa. Moksa dianggap sebagai tujuan hidup tertinggi dalam agama Hindu. Ini adalah kebahagiaan yang tertinggi, di mana individu mencapai kebebasan total dari status atau siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Tujuan utamanya dari Pancasrada adalah untuk membantu roh leluhur mencapai pembebasan atau moksa. Moksa adalah bersatunya Brahman dengan Atman, yang merupakan tujuan akhir yang diyakini oleh umat Hindu. Untuk pencapaian moksa, seseorang harus melewati berbagai tahapan kehidupan spiritual dan material.
Pencapaian moksa sering dikaitkan dengan praktik dharma, yoga, meditasi, dan pengendalian diri. Moksa tidak hanya berarti kebebasan dari reinkarnasi, tetapi juga keadaan kesadaran yang murni dan penyatuan dengan keberadaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, moksa dalam Pancasrada adalah keyakinan yang mendalam tentang pembebasan dari siklus samsara dan pencapaian kebahagiaan abadi melalui penyatuan dengan Brahman. Beberapa langkah hal berikutnya yang bisa kita lakukan, yaitu menjalani hidup sederhana. Bukanlah sekadar memilih gaya hidup yang minimalis atau membatasi diri dalam hal materi. Lebih dari itu, hidup sederhana adalah sebuah pendekatan dalam menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dalam konteks spiritual, hidup sederhana berarti mengurangi ketergantungan pada kesenangan duniawi dan material, serta menumbuhkan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Pertama-tama, mari kita renungkan bagaimana keinginan dan keterikatan pada benda-benda material seringkali mengaburkan pandangan kita terhadap tujuan spiritual kita. Ketika kita terjebak dalam pencarian kekayaan, status, atau kenyamanan, kita seringkali melupakan hakikat sejati diri kita. Dengan hidup sederhana, kita mengalihkan fokus dari keinginan duniawi menuju pencarian kebenaran dan pencerahan. Kesederhanaan membantu kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran samsara atau siklus kelahiran dan kematian yang tanpa akhir. Selanjutnya, hidup sederhana membantu kita untuk lebih mudah mencapai ketenangan batin. Ketika kita mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal, kita menciptakan ruang untuk ketenangan dan kedamaian di dalam diri kita. Tanpa gangguan dari keinginan yang tidak pernah puas, kita dapat lebih mudah meresapi meditasi, refleksi, dan praktik spiritual lainnya yang penting dalam perjalanan menuju moksa. Hidup sederhana juga mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Dengan menghindari kecenderungan untuk selalu menginginkan lebih, kita dapat lebih menghargai keberadaan yang ada di sekitar kita dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Rasa syukur ini pada gilirannya memperdalam hubungan kita dengan aspek spiritual dan mempercepat jalan kita menuju pembebasan. Namun, hidup sederhana bukan berarti kita harus hidup dalam kekurangan atau penderitaan. Sebaliknya, hidup sederhana adalah tentang menemukan keseimbangan yang tepat dan menjalani hidup dengan cara yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ini adalah tentang memahami kebutuhan kita yang sesungguhnya dan tidak membiarkan diri kita terjebak dalam sikap serakah atau konsumtif. Dalam perjalanan kita menuju moksa, marilah kita berkomitmen untuk menjalani hidup yang sederhana, namun bermakna. Dengan mengurangi keterikatan pada duniawi dan mengalihkan fokus kita pada pencarian spiritual, kita dapat mencapai kedamaian batin dan kebebasan sejati yang kita cari. Semoga kita semua dapat mempraktikkan prinsip hidup sederhana ini dengan penuh kesadaran dan mendapatkan pencerahan yang kita dambakan. Namun, apa sebenarnya kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita mencapai moksa? Mungkin itu yang akan kita sering tanya-tanyakan. Moksa bukanlah sekadar keadaan kosong atau akhir dari perjalanan kita. Sebaliknya, moksa adalah pencapaian kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang bersifat sementara atau bergantung pada kondisi duniawi. Dalam keadaan moksa, kita mengalami kedamaian yang mendalam dan kepuasan yang tak tergoyahkan, yang melampaui segala bentuk kebahagiaan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan ini timbul dari pemahaman dan pengalaman langsung
tentang kebenaran hakiki, bahwa kita bukanlah individu terpisah, melainkan bagian dari kesadaran universal yang tidak terbatas. Dengan mencapai moksa, kita merasakan persatuan dengan segala sesuatu, dan kita bebas dari belenggu ego dan keinginan pribadi yang sering menyebabkan penderitaan pada diri kita. Dalam keadaan moksa, segala rasa takut, kekhawatiran, dan keinginan material yang pernah mengikat kita akan lenyap. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian, dan kita bebas dari segala bentuk penderitaan yang timbul dari keterikatan duniawi. Kebahagiaan yang kita rasakan adalah hasil dari pemahaman mendalam tentang jati diri kita yang sejati, dan hubungan kita yang tak terputus, yang maha kuasa. Dengan pencapaian moksa, kita tidak hanya menemukan kedamaian untuk diri kita sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan membimbing orang lain menuju jalan yang sama dalam keadaan moksa. Kita memahami sepenuhnya bahwa kebahagiaan sejati terletak dalam pelayanan kepada yang lain, dalam pengabdian kepada kebenaran, dan dalam cinta yang tak bersyarat. Mari kita renungkan ajaran-ajaran ini dengan mendalam dan berusaha untuk mencapai moksa dalam kehidupan kita. Dengan tekad dan latihan spiritual yang konsisten, kita semua dapat merasakan kebahagiaan sejati yang tidak hanya melampaui waktu dan ruang, tetapi juga menyentuh jiwa kita dengan cara yang mendalam. Dan sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata yang sekiranya kurang berkenan ketika saya melakukan Dharma Wacana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan puja Parmasanti Astawa Om Santi 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 Om Mangulun Segilangga. Terima kasih.